Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita mulai bedah bukunya. Yang punya buku 70 Jalan Cinta bisa dibuka halaman 67. Biridha'illah wa li syafa'ati Rasulillah ala hadhin niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbatika wa ma'rifatika wa muqarrabika. A'tini ridhaka wa raddina li kulli ibadatina wa hajatina wa maksudina. Hajat dunya wa hajat al-akhirah. A'tini ridhaka wa raddina li kulli qada'ika khairihi wa syarrihi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak Ibu, kita sampai di jalan yang ke-17 dari 70 jalan cinta menuju Tuhan. Kali ini tentang mencuci hati. Mencuci hati. Iman dan keyakinan yang sejati hanya ada di dalam hati. Apa yang nampak dari luar bisa jadi menipu. Banyak orang yang kondisi realnya tidak seperti yang terlihat dari luar. Apalagi sekedar status di medsos yang seringkali bukanlah cermin diri kita yang sejati. Ada satu kotoran yang tak bisa dihilangkan dengan air bersih, yaitu noda kebencian dan prasangka yang membekas dan mengotori hati. Anda bisa mensucikan raga dengan menahan nafsu dan puasa, tapi kesucian jiwa hanya bisa dipulihkan dengan cinta. Ya, Bapak Ibu, jadi generasi kita ini dipenuhi dengan pencitraan dan flexing. Orang lebih mementingkan penampilan dibanding isi. Apalagi dengan adanya medsos, itu kita tiap hari bisa mengcapture momen-momen terbaik kita mungkin saat kita kondisi yang paling baik kalau ditampilkan di medsos. Lalu orang salah paham, dipikir hidup kita itu bagus terus. Atau Anda, Bapak Ibu, lihat mungkin teman-teman Anda statusnya di WhatsApp group atau di medsos, sepertinya jalan-jalan ke luar negeri, sedang khusyuk umroh, sedang mesra dengan pasangannya, lalu Anda berprasangka bahwa dia hidupnya sangat ideal. Padahal ya sama saja dengan kita semua, Bapak Ibu. Yang dia capture, yang dia rekam adalah saat-saat dia kondisi yang terbaiknya, saat-saat lagi berdandan, saat-saat lagi liburan ke luar negeri, saat-saat lagi mesra. Yang nggak dia perlihatkan adalah ketika dia sedang berantem sama pasangannya, nggak akan di capture. Ketika dia sedang mungkin keringetan kerja berat, nggak di capture. Yang di capture adalah ketika jalan-jalan ke luar negeri. Atau sedang umroh, sedang manis-manisnya di foto. Yang nggak di capture mungkin ketika sedang maksiat nggak bakal direkam untuk ditampilkan di medsos. Jadi ya jangan terpukau Bapak Ibu dengan penampilan di luar. Dan juga kita pun nggak perlu suka flexing memamerkan apa yang nampak di luar. Karena pada akhirnya yang dilihat oleh Allah ini adalah hati kita. Doa pun yang didengar sama Allah bukan ucapan kita, tapi suara kecil di kedalaman hati kita. Ya, saya sering menyampaikan doa itu ada 5 level. Level pertama 5 level ya. Level pertama itu adalah di mulut. Mulut itu yang paling nggak didengar, Bapak Ibu. Yang paling kelihatan tapi paling nggak didengar sama Allah.
Karena orang-orang munafik pun bisa saja ngomong yang indah-indah, tapi dilaknat sama Allah. Di acara-acara seremonial, di kantor-kantor dinas, acara doa bersama itu sangat sangat sering kita dengar ya. Tapi habis berdoa bersama ya korupsi bersama. Jadi ya apa namanya? Makanya doa yang paling nggak didengar sama Allah doa di mulut kita ini. Level kedua kalau udah mulai masuk ke pikiran ya. Doanya itu sudah mulai dimaknai sadar penuh, hadir utuh, paham makna doanya, dan ketika berdoa khusyuk. Nah itu udah mulai tuh dapat perhatian dari Allah. Malaikat udah mulai seneng tuh. Karena antara pikiran dan ucapannya udah mulai sinkron. Karena banyak orang ketika doa bahkan ibadah, mulutnya ngomong apa, pikirannya kemana. Sholat sih, baca Fatihah, tapi ya sambil baca Fatihah itu pikirannya kemana-mana, Bapak Ibu. Jadi nggak khusyuk. Makanya begitu masuk Anda bisa khusyuk, paham maknanya dan khusyuk menyelami makna itu, nah itu udah mulai masuk level 2. Level 3 ini doa yang sangat didengar sama Allah adalah yang kita lakukan dengan seluruh getaran hati kita. Jadi bukan hanya mulutnya ngomong, pikirannya hadir, tapi hatinya juga memancarkan vibrasi rasa, ya. Rasa syukur, rasa cinta, rasa rendah hati di hadapan Allah. Biasanya kalau udah masuk sini, ini doanya ambil nangis, atau dadanya hangat, atau badannya merinding. Itu mulai itu doanya nyetrum, tembus ke langit tuh. Level yang keempat, yang lebih penting lagi malah tindakan kita, doa kita, ya. Kelakuan kita itu doa kita. Ora et labora. Jadi antara yang kita lakukan dengan yang kita minta di doa kita itu sinkron, ya. Kita minta ihdinas siratal mustaqim, ya memang benar-benar pingin jalan yang lurus. Bukan habis bilang ihdinas siratal mustaqim, kemudian belok-belok. Bukan habis berdoa yang indah-indah dengan teks yang sangat diatur di instansi, kantor-kantor instansi, tapi habis berdoa korupsi. Nah itu malaikatnya gemes apa ibu? Cangkemmu baru ngomong. Sekarang kamu melakukan hal yang berbeda. Itu minta doa dikabulkan aneh atau tembeling kon kok. Jadi malaikatnya pun kesel dengan doanya kita ini. Kenapa? Doanya dan kelakuannya ini nggak cocok. Apa ini gitu. Barusan tadi berdoa minta petunjuk, minta bimbingan, minta yang baik-baik di dunia hasanah, fil akhirat hasanah. Tapi habis itu selesai berdoa korupsi. Ini apa-apaan ini? Bahkan ada orang umroh pakai uang korupsi ya, Pak Ibu. Jadi dia gratifikasinya itu berupa umroh. Coba bayangin. Ngasih proyek, gratifikasinya berupa umroh. Ngajak sekeluarganya. Lalu merasa beribadah. Ya apa ini? Ini ngaji dari mana ini ya? Pejabat ngasih proyek, gratifikasinya berupa umroh bersama keluarganya. Lah ini nyuci baju pakai air kencing apa itu? Nggak tambah suci, tambah najis semua. Jadi banyak kita ini nggak sinkron seperti ini, lalu berdoa. Jadi akhirnya malaikat nggak mengaminkan, malah melaknat kelakuanmu, cangkemmu. Baru berdoa, kelakuannya kayak gini. Nah, maka Bapak Ibu, kalau mending nggak usah berdoa tapi kelakuannya cocok dengan yang kita minta. Karena kelakuan kita ini berdoa lebih kencang dibanding ucapan kita, Bapak. Jadi kalau tanya doa itu jangan gopo. Lafadznya apa, Pak, doanya? Itu gampang, Bu. Yang penting itu lurusan dulu hati kita, niat kita. Nanti Anda nggak perlu ngomong doa apapun pun nyambung sampai ars. Ya, ya mending berdoa daripada nggak berdoa ya. Ya emang iya, emang level satu, level 0 itu nggak berdoa. Level satunya berdoa dengan mulut. Nah, level 0 itu nggak berdoa sama sekali lah, itu salah malah. Ya mending nggak, walaupun nggak berdoa, tapi ya level paling rendah. Lafadznya, kata-katanya itu.
Nah, level 5 itu doa dengan ruh, itu doanya para nabi, doanya para wali. Yang beliau nggak usah berdoa pun tiap nafasnya itu kayak doa. Karena udah menyatu dengan ruhnya, udah menyatu dengan apa? Dengan cinta, dengan cintanya Allah. Jadi mari Bapak Ibu kita latihan apa ya, melihat sesuatu itu lebih dalam dari sekedar kulit. Dan kita pun beribadah pun juga begitu. Syariatnya dijalani, tapi harus melebihi itu, harus lebih dalam dari sekedar ritualitas. Banyak orang itu kan gopo dengan luarnya, lupa dengan dalamnya. Doa level 3 apa ya Pak? 5 ya, ulang lagi ya. Satu, level pertama dengan mulut, kata-kata. Ya ini mending daripada nggak berdoa ya. Ini ribut sama kata-katanya apa, lafadznya seperti apa. Ini ya boleh sih, tapi daripada nggak berdoa. Tapi ini level yang paling nggak didengar sama Allah. Level 2 dengan kesadaran, tahu maknanya, paham artinya, dan sadar penuh, hadir utuh, khusyuk. Level 2. Yang ketiga, level hati. Setelah khusyuk, turun ke hati, nyetrum. Vibrasi hatinya ini udah mulai tinggi. Maksudnya apa, Pak? Ya berdoa dengan sepenuh cinta, kerendahan hati, merasa fakir. Biasa sampai nangis, sampai dada hangat, saya badan merinding. Itu level 3, Pak. Level 4 dengan tindakan. Tindakan kita sesuaikan dengan doa kita. Level 5 ini nggak bisa kita usahakan. Level ini pemberian, murni pemberian dari Allah. Setelah kita cukup berusaha di level 4 level ini, mudah-mudahan dikasih level 5. Apa level 5 ini? Ini doanya para nabi, para waliullah yang itu ruhnya itu udah nyatu. Dia nggak usah berdoa tiap nafasnya ini doa. Tiap detak jantungnya ini doa. Dia tidur pun nyambung terus. Karena setiap kesadaran dia ini, tiap dia sadar itu nyambung terus doanya. Sehingga ketika dia nggak sadar pun, ketika dia sedang tidur pun, disambungkan sama Allah. Nah itu, kalau yang 4 ini warid, kita usahakan. Yang kelima ini, sorry, yang keempat ini wirid, kita usahakan. Kalau yang kelima ini warid, Allah yang ngasih. Ditarik langsung sama Allah. Nah kita harus terus berusaha di 4 level ini, sampai mudah-mudahan ditarik sama Allah di level yang kelima. Dan bahasan kita ini apa ya Bu, yang ke-17 ini adalah mencuci hati. Mulai berlatih untuk melakukan segala itu dengan tulus, tidak dengan modus ya. Real faith is the one inside. Iman yang sejati itu ada di dalam diri kita. The rest simply washes off. Jadi selebihnya yang di luar itu gampang gitu ya. There is only one type of dirt that cannot be cleansed with pure water. Hanya ada satu tipe kotoran yang nggak bisa dibersihkan dengan air, air suci sekalipun. And that is the stain of hatred and bigotry contaminating the soul. Yaitu noda kebencian dan dendam yang telah mengkontaminasi jiwa kita, mengotori jiwa kita. Dendam, kebencian, itu noda yang nggak bisa dibersihkan dengan air. You can purify your body through abstinence and fasting. Anda bisa memurnikan tubuh Anda dengan menahan nafsu dan puasa. But only love will purify your heart. Tetapi hanya cinta yang akan mensucikan hati Anda. Puncak kesucian hati adalah jika dipenuhi dengan cinta. Latihan ke-17. Cobalah hari ini saja menjaga hati agar hanya berprasangka baik dan mendoakan yang baik-baik pada semua orang yang Anda temui. Nah, ini latihannya, Bu ya. Latihan untuk mensucikan hati agar hanya dipenuhi dengan cinta adalah fokus mendoakan orang yang Anda temui, semua orang. Bahkan saat bertemu atau teringat orang-orang yang Anda benci sekalipun,
Berhentilah membencinya di hari ini saja, sembari berusaha berprasangka baik padanya dan mendoakan kebaikan untuk dirinya. Nah, puncak doa untuk orang lain adalah kita kalau kita bisa mendoakan orang yang kita benci. Ya. Mendoakan orang kita cintai, ya itu normal orang kita cinta. Baik. Mendoakan orang yang kita kenal, kita temui, ya itu biasa, bagus. Tapi yang paling hebat adalah kalau Anda tetap bisa mendoakan yang baik untuk orang yang Anda benci, orang yang telah menyakiti Anda. Seperti Nabi ya, Bapak Ibu, ketika dilempari batu oleh penduduk Taif, beliau tetap mendoakan mereka. Malaikatnya aja kesel, mau menimpakan gunung Uhud ke mereka. Tapi kata Nabi, jangan, jangan malaikat. Saya datang tidak untuk menurunkan azab. Tidak seperti nabi-nabi yang lain, Bapak Ibu, ketika berdakwah ditolak. Nabi-nabi ini kesel gitu ya. Akhirnya azab turun. Nabi Muhammad enggak. Ketika umatnya menolak, beliau tidak meminta adab yang turun, tapi rahmatnya Allah yang turun. Beliau maafkan umatnya itu. Makanya Nabi Muhammad dapat hak syafaat ya, di hari kiamat kelak. Salah satunya karena beliau ini walaupun dibenci sama umatnya, walaupun ketika berdakwah dilempari batu di Taif, beliau tetap mendoakan mereka supaya jadi baik. Tidak mendoakan adab turun, tapi mendoakan semoga Allah mengampuni mereka. Dan kalaupun mereka nggak mau beriman, semoga anaknya beriman. Walaupun anaknya nggak mau, semoga cucunya beriman. Nah, itu baiknya Nabi yang perlu kita tiru, Bapak Ibu. Tetap mendoakan bahkan orang yang kita benci. Bukan mendoakan supaya kualat ya. Jangan kemudian ada orang misalnya utang nggak bayar mana, awas kamu ya, tak doakan kamu celaka. Wah, bahaya. Saya lihat di YouTube, di TikTok apa lucu, Bapak Ibu. Ada orang sedang umroh sambil nagih utang. Kawan misalnya namanya Harry. Harry, kamu bayar utangmu. Aku lagi umroh lo ya. Kalau kamu nggak bayar, awas kamu. Nanti terjadi sesuatu pada kamu. Mumpung doaku ini lagi dikabulkan sama Allah. Lucu Bapak Ibu kadang-kadang orang ini. Jadi mentang-mentang sedang umroh lalu ngancem orang bahwa doa dia lagi mustajabah, akan doakan supaya orangnya jadi misalnya jadi cilaka gara-gara utang nggak bayar. Aneh-aneh. Ya, banyak orang kayak gitu itu. Umroh tapi umrohnya ngawur. Akhirnya nggak dihitung ibadah sama Allah. Wis buat kamu bukan ibadah umroh ini. Kamu habis uang 40 juta, 12 hari di sini, aku hitung olahraga. Olahraga sambil gundul gitu. Dharma wisata gitu. Wis kelakuanmu umroh kayak gini. Gitu kan Bapak. Jadi merasa dapat privilege gara-gara umroh. Ini kebalik-balik. Umroh itu yang ditiru Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Siti Hajar. Tiga-tiganya tidak sedang kepingin punya hajat tertentu. Tiga-tiganya sedang mengorbankan dirinya. Bukan dalam rangka memenuhi hajatnya. Loh, banyak orang umrah itu dalam rangka supaya hajatnya dikabulkan sama Allah. Supaya naik pangkat, dapat jodoh, utang kebayar. Apa boleh, Pak? Ya boleh sih, ya Pak. Ibu. Boleh daripada anak kelas Vegas mending umrohan. Cuman siapa yang ditiru? Umroh itu ritual niru tiga tokoh besar keluarga Ibrahim. Dan tiga-tiganya itu dalam rangka mengorbankan dirinya, bukan dalam rangka memenuhi hajatnya. Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya, anak yang masih bayi, demi memenuhi panggilannya Allah. Itu rela mengorbankan yang paling dicintai, istri dan anaknya dalam rangka memenuhi panggilan Allah. Siti Hajar rela ditinggalkan di tengah-tengah gurun pasir dengan bayi yang nggak ada air, nggak ada apa-apa, demi mematuhi Allah. Nabi Ismail memberikan lehernya untuk disembelih. Tiga-tiganya tentang pengorbanan, Bapak Ibu. Life of sacrifice. Tentang mengorbankan dirinya. Bukan tentang memenuhi hajatnya.
Bukan tentang apa jalan-jalan sambil ke Dubai. Makanya saya nggak paham. Mending sedekahkan. Ayah ada saya dulu kalau punya uang nggak dipakai umroh, disedekahkan ke orang-orang yang perlu. Haji ya cuma sekali. Nabi pun haji cuma sekali, umroh dua kali. Umroh dua kalinya Nabi itu ya saat haji itu. Haji pertama sekaligus haji wada, haji perpisahan. Nggak ada orang hobinya haji umroh, tapi nggak peduli sama orang lain. Lalu uangnya itu lebih afdol disedekahkan daripada kita untuk apa? Wisata rohani. Sudah gitu, umrah tidak itu Nabi Ibrahim. Yang ditiru siapa? Nggak ngerti saya. Jadi ya Bapak Ibu, ayo kita itu harusnya mulai lah Bapak Ibu. Silakan Anda pakai ritual versi siapa, madhab siapa, saya kira silakan. Anda mau ikut Salafi, monggo. Mau ikut caranya apa Muhammadiyah, oke. Caranya NU, oke. Silahkan. Anda mau ikut, saya sih nggak terlalu Ustadz siapa yang Anda ikuti, silahkan. Insya Allah masing-masing punya dasar, punya dalil. Yang penting, lakukan dengan hati yang tulus. Kalau saya ini kan nggak ngajari syariat, nggak ngajari fikih. Ayah saya dulu ulama fikih apa itu. Saya bukan. Jadi jangan tanya hal-hal tentang saya, Pak hukumnya ini apa. Saya nggak. Kalaupun saya tahu, saya nggak berani. Karena Anda tanya pada orang yang salah. Kita harus ngerti bidang kita ya. Cuman saya tuh ngajak apa ya Bu, apapun syariat yang Anda ikuti, lakukan dengan cinta. Supaya ibadah kita ini lebih berkualitas. Tulus, tidak modus. Jangan terpukau dengan penampilan luar. Mulai melihat ke dalam. Dan jangan sibuk bikin, kadang umroh juga cari baju yang paling pantas gitu kan. Wah, cantik, kayak kacamata hitam gitu, topinya keren. Umroh cepat bergaya, Pak. Lumayan buat penampilan di Instagram biar bagus ini sedang umroh. Hmm, ya Allah. Yes, untungnya Allah Maha Pengertian, Bapak. Allah itu Maha Pengertian memperlakukan hambanya sesuai dengan level spiritualnya. Yang levelnya masih di situ tetap diterima, tetap diarahkan sama Allah, dikasih yang diminta. Tapi ya, mbok kita ini yang sendiri yang harus malu apa ya. Meski hanya sehari, cobalah penuhi hati dengan rasa belas kasih. Doakan siapapun yang kebetulan Anda jumpai, setidaknya dengan kalimat salam yang diucapkan secara penuh kesadaran dan keikhlasan, kendati cuma terucap di dalam hati. Satu hari Pak Jamil Azza ini mau umroh, oh haji kalau nggak salah, haji, beliau haji. Hajinya Alhamdulillah haji normal itu 40 hari. Terus tanya sama saya, Pak Faiz, saya haji sebaiknya apa yang harus saya lakukan? Saya bilang, Pak, ketika haji, haji itu ibadah yang spesial, puncaknya ibadah. Di saat itulah kita ketemu dengan berbagai macam umatnya Rasulullah dari berbagai macam negara. Jadi kalau saya sih pesan nggak banyak-banyak, Pak. Dikurangi doa tentang diri sendiri, dibanyakin doa untuk mendoakan umat. Doanya apa, Pak Faiz? Saya kasih doa, Bapak Ibu, yang ini. Allahumma fir li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, maafkanlah umatnya Rasulullah. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jebur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunkanlah umatnya Rasulullah. Maafkanlah umat Rasulullah. Rahmatilah umatnya Rasulullah. Tutupilah keburukannya. Terus perbaikilah umat Rasulullah.
Jadi pokoknya apa, Maman ketemu siapapun, itu doanya. Jadi ketemu orang bagaimanapun, mau orang yang mungkin nggak mandi nggak bau, misalnya Anda lagi tawaf orangnya nggak mandi sehingga Anda kena bau, kena baunya, doakan. Anda lagi sholat tiba-tiba Anda dilangkai orang, doakan. Jadi pelatihan memiliki ainur rohmah, memiliki pandangan rahmat, pandangan penuh welas asih pada semua orang, terutama umatnya Rasulullah. Alhamdulillah beliau lakukan. Cobain apa Ibu? Itu doanya Nabi Khidir apa Ibu? Nabi Khidir terkenal dengan pembimbing rohani, rahasia. Nabi Musa pun yang ulil azmi minar Rasul belajar ke beliau. Ilmunya ilmu rahasia, bukan ilmu umum. Ilmu yang nggak bisa dimiliki oleh banyak orang. Ya karena memang tidak untuk umum ilmunya beliau ini. Pembimbing privat orang-orang tertentu. Nah, doanya beliau gitu. Mendoakan umatnya Rasulullah. Nah, doain gitu aja Pak, saya bilang gitu. Selain doa-doa mungkin banyak doa-doa yang lain itu. Apalagi jalan-jalan ke pasar, lagi menuju masjid, di dalam masjid. Ketemu, pokoknya ketemu orang, pasang satu hati aja. Hati welas asih mendoakan mereka. Mereka ini umatnya Rasulullah yang macam-macam. Ya. Ada yang baik, ada yang agak nakal gitu kan. Ada yang ngajak ibadah, ada yang copet. Di Masjidil Haram pun ada copetnya. Ini emang tanah suci, masjid paling suci, tapi orang-orangnya nggak suci, saya bilang gitu. Anda tiba-tiba ditawari, mari Pak, saya bantu nyium Hajar Aswad. Wah, wah, ada malaikat penolong yang menolong saya dapat keberuntungan ini. Anda dibantu, begitu habis nyium Hajar Aswad, beri pala, Bapak. Minta uang, ditarget uangnya. Nggak mau dikasih dikit. Kalau Anda nggak ngasih dengan yang baik, yang sesuai yang inginkan, diikutin terus. Lah ini bantu apa? Preman. Preman di dalam masjid coba. Masjidil Haram. Masjidnya masjid paling suci umat Islam. Kotanya kota suci, tapi orang-orangnya bukan orang suci. Karena itu kita harus punya hati seluas samudra. Doakan semua umatnya Rasulullah dengan berbagai macam akhlak yang macam-macam ini. Cobain apa Ibu? Karena kan udah sering umroh di mana umroh yang isinya itu hajat pribadi. Cobain sekali-kali umrohnya diganti. Makanya saya terakhir diajak umroh sama Pak Jamil, bilang, saya mau umroh tapi ini umroh sepenuh cinta, saya bilang. Bukan sepenuh hajat. Begitu. Nah, di latihan ini apa ya, Bu? Doa yang kami sarankan adalah doa standarnya Nabi, doa salam sepenuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Assalamualaikum Anda hayati dengan mendoakan, ya Allah, semoga beliau ini, orang ini, kau selamatkan dunia akhirat. Warahmatullah, semoga beliau kau rahmati, kau sayangi, kau cintai, ya Allah. Wabarakatuh, semoga beliau hidupnya Anda berkahi. Semoga beliau hidupnya Engkau berkahi, ya Allah. Engkau berkahi rezekinya, keluarganya, ilmunya, hidupnya. Wis tiga itu. Saya menyebutnya doa salam sepenuh cinta ya. Kata-katanya standar, cuma yang beda adalah hatinya. Bukan karena kita ketemu orang baca salam ya, Pak Ibu. Cuman selama ini salamnya itu salam salam protokoler ya. Salam yang sifatnya cuma basa-basi. Assalamualaikum. Waalaikum, kum. ASS WRBB dijawab WASS nanti gitu. Jadi salamnya ini kali ini ya Bapak Ibu, kalaupun nggak diucapkan pun nggak apa-apa. Yang penting lakukan dengan sepenuh hati, sepenuh ketulusan, sepenuh cinta Anda. Ya Allah, semoga beliau ini kau selamatkan dunia akhirat. Assalamualaikum. Semoga orang ini kau rahmati ya Allah, kau sayangi, kau cintai. Warahmatullah. Semoga dia kau berkahi rezekinya, keluarganya, hidupnya.
wabarakatuh. Dah, Anda latih seharian, nah, Anda cuma mendoakan orang seperti itu. Orang yang Anda temui maupun orang yang cuma Anda bayangkan. Orang yang Anda suka, cintai, ataupun orang yang Anda nggak suka, orang yang Anda benci. Orang yang Anda kenal maupun nggak kenal. Dekat maupun jauh. Doakan semua kayak begitu. Ya, Bapak Ibu. Jadi, sebenarnya doa ini nanti yang paling banyak bukan mengubah orang-orang sekitar Anda. Ini nanti akan mengubah Anda. Anda akan mulai memiliki hati. Niru hatinya para nabi. Niru hatinya para waliullah. Para kekasihnya Allah itu hatinya seperti ini. Ketemu makhluk itu yang ada cuma mendoakan. Yang ada cuma welas asih. Tapi gayanya beda-beda ya. Stylenya, personalitinya beda-beda. Ada yang kayak gaya Nabi Musa, keras. Nabi Musa itu keras, Bu. Kenapa? Karena yang dihadapi Fir'aun. Ya toh, Nabi Harun diminta jagain umatnya kok nggak bisa. Langsung ditarik jenggotnya, ditarik apa rambutnya diumuk. Nabi Harun sepupunya, asisten beliau, diminta jagain umat karena beliau mau 40 hari kholwat. Begitu pulang, loh kok banyak yang murtad ini anak-anak ini. Nabi Harun dibilang, kamu ini tak suruh jaga cuma 40 hari aja kok. Kamu biarin mereka nyembah sapi, gimana kamu ini? Ditarik jenggotnya, rambutnya diobok-obok. Ya, itu di Quran, Bu. Quran yang ngomong gitu. Karena stylenya itu keras Nabi Musa. Kok Nabi Isa kalem, sendu, lemah lembut. Pandangan matanya itu sayu. Kenapa? Yang dihadapi umat-umat yang sedang lemah, kaum papa, orang miskin, orang sakit. Nah, tapi itu hanya personality. Tapi semua Nabi Sulaiman kayaknya sombong ya ngadepi apa? Ratu Bilqis. Nulis sesuatu itu tegas, Bu. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'lu alayya waktu ni muslimin. Wah, emang gaya pejabat tuh, gaya raja ngomongnya. Ini surat dari Sulaiman dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang, takluklah kamu bersama aku. Kalau kamu nggak takluk, tak datangkan pasukan dan kamu nggak bakal bisa nangani. Gitu. Stylenya beda-beda. Nabi Ayub kalem karena orang sakit. Tapi yang selalu ada dari semua nabi adalah Ainur Rahmah, Raufur Rahim, punya hati yang loving kindness, punya pandangan penuh welas asih pada umat. Pendekatannya bisa keras, bisa tegas. Orang yang nggak paham dipikir, oh, dipikir apa kejam. Enggak. Nabi Musa enggak. Nabi Sulaiman enggak kejam. Gayanya aja kayak gitu. Stylenya, personalitinya. Lalu Nabi Muhammad lengkap. Kadang sifat Jalaliyah yang muncul, kadang sifat Jamaliyah yang muncul, kadang keras, kadang lembut. Karena itu disebut dengan akhirnya menjadi insan kamil. Karena keseimbangan antara keras dan lembut ini Nabi Muhammad bisa posisi yang sangat balance sehingga menjadi insan kamil. Sehingga punya sifat kamaliyah, kesempurnaan. Komplit. Nah, kalau Anda bisa lakukan ini apa ya Bu? Anda menyerap tenaga dalamnya para nabi sama para wali. Tadi ada alumni yang saya menjelang subuh tadi WA saya. Beliau ini seorang pejabat dan perempuan, macam kepala dinas begitu Bu, tapi ibu-ibu. Pak Faiz sebagai ibu-ibu itu gimana gaya pemimpinan yang paling bagus Pak? Saya bilang ibu harus bisa. Jadi gini, kita harus bisa membedakan ya Bu, mana yang esensial, mana yang sekedar apa perincian ya. Mana yang tenaga dalam, mana yang jurus. Kalau gaya kepemimpinan itu jurus.
teknik-teknik tips dan trik memimpin orang itu jurus semua. Bagus, bagus. Saya belajar sampai ke Harvard, sampai ke Wharton ini. Yang 3 hari 80 juta, 5 hari 180 juta, masih 12 ribu dolar berapa? 12.500 dolar kali kan 16 ribu. Hampir 200 juta hanya untuk 5 hari training di Harvard itu segitu harganya. Gendeng ya, 200 juta 5 hari. Saya belajar itu apa itu? Apa yang sifatnya jurus-jurus. Tapi yang paling esensial dari semua jurus ini, tenaga dalamnya. Anda harus kuasai tenaga dalamnya. Nanti kalau tenaga dalamnya kuat, jurusnya nggak banyak pun sekali pukul ngeblak musuhnya. Tapi kalau tenaga dalamnya remah, jurusnya kakek model, nggak ada powernya. Ya, kebanyakan teknik-teknik leadership, gaya kepemimpinan, macam-macam itu jurus. Nah, sebelum belajar jurus, kuasailah tenaga dalamnya. Apa tenaga dalamnya, Pak Faiz? Anda baca surat At-Taubat 2 ayat terakhir, itu tenaga dalamnya. Yang saya sampaikan pada Anda kemarin, apa itu? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alai ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dua tenaga dalamnya Nabi itu. Satu, punya hati welas asih pada manusia. Semua orang, bukan hanya orang baik. Sak bromocora-bromocoranya diwelas asih sama Nabi. Ya. Bukan hanya ulama, pelacurnya diwelas asih. Tapi ya karena justru karena welas asihnya itu dihukum berat gitu loh Bapak Ibu. Jadi welas asih itu bukan berarti Anda jadi cemen atau jadi lembek, enggak. Justru kadang-kadang gara-gara welasnya itu keras. Beliau bilang kalau Fatimah mencuri, aku potong tangannya. Memotong tangannya coba, anaknya sendiri. Berarti kan kayaknya kejam loh. Enggak, itu untuk melindungi umat. Jadi semua berawal dari cinta. Kalau stylenya terserah, Anda mau terserah gaya lemah lembut atau gaya agak keras silakan. Tapi harus berasal dari hati yang penuh welas asih pada umat. Raufur Rahim. Tuh. Yang kedua, fa'in tawallau fakul hasbiyallah. Nah, itu yang kedua. Kalaupun Anda udah welas asih, lalu ada orang nolak, ada orang nggak suka, ada orang benci, ada orang memfitnah, tenang. Hasbi Allah. Cukup Allah penolongku. Jadi Anda nggak berharap balasan dari orang. Wes itu aja Bu, saya bilang tenaga dalamnya. Untuk leadership ya. Gak hanya leadership, gak hanya leadership apapun pokoknya terkait dengan orang lain, nah Bapak Ibu, Anda cuma menepegangin dua itu aja. Lihatlah dengan pandangan welas asih, ingin menjadi blessing others, ngasih manfaat buat orang lain. Lalu kalau orang yang balas tidak baik, nggak ada urusan. Hasbi Allah. Fakul hasbi Allah. Dapatkan ketenangan, kebahagiaan, kecukupan dengan hanya Allah. Jangan berharap orang lain baik sama kita. Orang baik sama kita, syukurlah, alhamdulillah. Nggak baik ya nggak apa-apa. Cukup Allah penolongku. Yang penting Anda baik sama mereka. Titik. Yang lain perincian apa itu? Anda mau saya bisa kasih teknik-teknik psikologi persuasi. Ada Robert Cialdini, itu salah satu tokoh top di bidang persuasi. Bisa. Kita bisa bikin training sehari sendiri untuk itu. 6 teknik mempengaruhi orang lain. Negosiasi ala Harvard Law School saya punya. Teknik leadership and negotiation alanya Wharton. Yang saya bayar 80 juta 3 hari itu saya punya. Tapi semua itu jurus apa ya? Jurus itu enak dilihat. Membantu sih. Tapi kalau tenaga dalamnya lemah, nggak ada artinya. Tapi tenaga dalam Anda kuat apa Ibu? Anda nggak punya jurus. Cuma ditiup aja orangnya geblak. Nah, tenaga dalamnya itu ini apa Ibu? Apa itu milik kita hati welas asih sama orang. Lalu jangan berharap sama orang. Hasbi Allah. Dah titik. Jelas apa Ibu ya?
Doa sederhana itu saja, kalimat salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang Anda ulang-ulang sepanjang hari, tatkala ketemu orang, baik yang kenal maupun tidak kenal, lalu rasakanlah perubahan pada diri Anda yang mungkin cukup menakjubkan setelah terbiasa mempraktekannya. Semoga, insya Allah. Insya Allah, baik. Cobain. Kalau saya salah sama tempilingi saya. Iya, baik. Kalau ini amal ini nggak aman lakukan, lo nggak mengubah hidup Anda. 40 hari aja Anda lakukan ini. Atau nggak usah lama-lama, 2 minggu aja Anda lakukan ini. Dilatih hatinya supaya tidak apa, tidak prasangka jelek sama orang, tidak menghakimi orang. Cuman ada mendoakan orang. Orang baik nggak baik Anda doakan. Lagi sakit hati sama orang, doakan. Lagi curiga sama orang, doakan. Lagi lihat orang kayaknya nggak bener, doakan. Ingat orang yang Anda cintai, doakan. Ingat mantan yang Anda nggak suka, doakan. Ingat tokoh politik Anda kagumi, doakan. Ingat tokoh politik yang mengeselin Anda, doakan. Jauh, dekat, doakan. Kenal, nggak kenal, doakan. Suka, cinta, ataupun benci, doakan. Dijaga hati Anda supaya terus baik sama orang. Ra'ufur Rahim. Lalu apapun balasan orang pada Anda, hasbi Allah, cukup Allah bagiku. Mereka balas baik, Anda nggak GR, nggak bangga. Mereka balas tidak baik, Anda nggak sedih, tidak kecil hati. Kenapa? Bagi Anda hasbi Allah, cukup Allah sebagai penolongku. Cobain lakukan 2 minggu, Abah Ibu. Kalau sampai hal baik tidak terjadi pada Anda datang sama saya, sama tempilingi saya. Meludahin saya. Insya Allah, Abah Ibu. Anda sedang menyerap tenaga dalamnya para nabi, para wali itu. Serius saya ini. Baik, nomor 18. Mikrokosmos. Keseluruhan alam semesta ini terwakili dalam diri Anda. Segala hal yang wujud di dunia, termasuk yang tak kelihatan dan yang belum Anda pahami, bahkan sesuatu ataupun orang-orang yang Anda benci, semua itu sesungguhnya menampilkan representasinya dalam diri Anda sebagai mikrokosmos. Jadi ada alam luas, makrokosmos, ada alam miniatur, mikrokosmos. Makrokosmos ini ya alam semesta ini. Mikrokosmos diri Anda. Lah, apa yang ada dalam diri Anda, Bapak Ibu? Itu miniatur alam semesta. Ibarat kita ini setetes air dari lautan. Satu tetes air lautan itu sama dengan lautan juga, cuman ukurannya yang beda. Karena itu, janganlah mencari setan di luar diri Anda. Setan bukan hanya kekuatan eksternal yang menyerang dan menggoda Anda dari luar, tapi dia juga bisikan kecil sehari-hari yang Anda dengar di pikiran dan hati Anda sendiri. Semoga kita mau jujur dan menerima realitas tragis ini, bahwa musuh terbesar kita nyatanya bersarang di dalam pikiran dan hati kita sendiri. Bukan di tempat lain, bukan pula pada diri orang lain. Dengan begitu, tidak akan lagi menyalahkan orang lain atau memusuhi siapapun. Karena toh setannya bukanlah mereka dan bukan pula yang berkeliaran di luar diri kita, tapi ada dalam diri kita. Jadi, taklukkanlah diri sendiri, maka Anda akan menaklukkan dunia, termasuk setan-setan yang ada di dalamnya. Ya, Bapak Ibu. Banyak orang itu sibuk menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan setan atas keruwetan hidupnya.
Orang pertama yang nyata-nyata digoda setan itu Nabi Adam. Kemudian dikuatkan dengan rayuan istrinya untuk makan buah huldi. Tapi ketika beliau berdoa sama Allah, itu tidak ada dalam doanya yang menyalahkan setan maupun menyalahkan istrinya. Ya ada. Beliau take 100% responsibility. Mengambil tanggung jawab penuh 100% atas kesalahannya. Nggak nyalakan istrinya, nggak nyalakan setan. Padahal nyata-nyata setan setan yang ngomong bahwa saya menggoda Adam. Kita belum tentu digoda setan. Jangan-jangan cuma diri kita sendiri aja. Tapi Nabi Adam enggak. Nabi Adam itu nyata-nyata setannya yang ngaku. Iblis saya mengaku saya godain Adam. Kemudian dibisin juga istrinya supaya ikut godain Adam. Jadi Nabi Adam ini nyata-nyata kepleset dalam dosa itu gara-gara dirayu istrinya dan ditipu sama setan. Tapi itu pun beliau nggak nyalakan mereka berdua. Ya nggak nyalakan istrinya, ya nggak nyalakan setannya. Beliau cuma bilang, Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Tuhan, saya yang zolim. Kami yang zolim, ya Allah, saya ini. Jadi beliau tanggung jawab penuh. Saya ya Allah yang zolim dengan diri saya sendiri. Kami yang zolim dengan diri kami sendiri. Karena itu ya Allah jika tidak engkau ampuni kami, tidak engkau rahmati kami, kami menjadi hambamu yang merugi. Nah Allah senang dengan orang yang ngaku kesalahannya, Bapak Ibu. Allah nggak suka orang-orang yang sukanya nyalakan orang lain, apalagi nyalakan nasib, nyalakan Tuhan. Dan Anda lihat, Nabi Adam itu nggak minta apapun, cuman begitu, cuman mengakui kesalahannya. Dan itu cukup bagi Allah untuk akhirnya menolong beliau, memaafkan dan menyelamatkan beliau. Sementara setan yang menggoda diusir dari surga. Nabi Adam juga turun dari surga tapi bisa balik lagi. Sementara setan nggak bisa balik lagi. Nabi Yunus juga begitu. Nabi Yunus itu kan habis dakwah ke umatnya ada 80.000 orang. Terus pada nolak semua. Ingkar semua. Akhirnya beliau ngambek. Pergi. Pergi meninggalkan umat padahal belum ada perintah untuk hijrah. Nah, dihukum sama Allah. Apa? Ditelan ikan. Ya, kenapa? Dan doanya apa? Nggak ada, belum nyalakan umatnya. Gara-gara umat ki nolak aku, akhirnya aku pergi. Sekarang ditelan perut ikan, nggak ada, Bu. Padahal memang umatnya juga, umatnya yang salah memang. Mereka mau iman, 80-an ribu orang itu. Tidak nyalakan orang lain, dan tidak minta apapun sama Allah selain mohon ampun. Selain mengakui dosanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah dan Maha Suci Engkau, bukan Engkau yang zalim sama saya ya Allah. Engkau tidak pernah zalim ngasih musibah orang tanpa sebab itu nggak ada. Walaupun saya tiba-tiba makan ikan ini bukan karena Engkau yang zalim sama saya ya Allah. Maha Suci Engkau subhanaka. Ini saya ya Allah. Kuntu minaz zalimin, saya yang zalim dengan diri saya sendiri. Beliau nggak nyalakan umat, tidak menyalahkan nasib, kan kan beliau maksudnya naik perahu diundi Bu, perahunya uling karena kebanyakan orang atau mungkin karena wah ini harus turun satu ini siapa yang turun nggak ya gimana diundi aja diundi kena Nabi Yunus akhirnya beliau dimasukkan ke laut. Beliau juga nggak nyalakan undian tadi itu. Beliau bilang ini kuntu minadz zalimin, saya ya Allah yang zalim. Loh, beliau bahkan nggak minta diselamatkan tuh, nggak berdoa supaya diselamatkan dari musibah perut ikan ini enggak. Beliau cuma ngakui ya Allah saya yang zalim kau maha suci. Cukup dengan begitu saja, Bu. Anda nggak pakai minta apapun. Hanya mengakui, menginsafi dosa kita, itu cukup bagi Allah untuk menyelamatkan. Wa kadzalika nunjil mu'minin.
Dan seperti itulah aku selamatkan orang yang beriman. Keluarkan dari perut ikan, dari laut, dan dari kegelapan malam. Tiga lapis kegelapan. Perut ikan, laut, malam. Anda dimuntahin, Anda dari perut ikan dimuntahin itu udah keajaiban. Tapi dimuntahin masuk laut mati juga nanti. Diselamatkan dari laut itu juga keajaiban. Keajaiban nomor tiga adalah sudah keluar dari perut ikan, lalu keluar dari laut, di tepi pantai tiba-tiba umatnya pada datang. 80.000 orang tadi yang ingkar, tiba-tiba datang ngomong saya beriman Nabi. Loh, ketika didatengin nggak mau, ketika ditinggal malah beriman. Keajaib, datang tiga keajaiban. Dari lepas dari tiga macam masalah, kegelapan, datang tiga keajaiban hanya dengan istighfar, hanya dengan mengakui dosanya. Makanya, Bapak Ibu, ketika Anda sedang ruwet hidup Anda, sedang ditimpa tiga lapis kegelapan, misalnya Anda ya ngalami gitu, kegelapan utang misalnya, plus kegelapan diomel-omelin istri, masalah rumah tangga, plus kegelapan sakit mungkin fisik. Pokoknya kalau Anda sedang dalam kondisi musibah berlapis-lapis, Anda amalkan doanya Nabi Yunus ini. Tapi ingat, jangan diamalkan cuma dengan mulut, Bapak Ibu. Nanti diketawain malaikat. Cangkemmu ngomong tok gitu nanti. Diamalkan maksudnya diserap tenaga dalamnya apa sih maksud doa ini? Maksudnya adalah kita insaf. Bahwa semua masa hidup kita ini saya sampai punya utang banyak nggak bisa bayar, kejebak pinjol atau riba, rumah tangga saya berantakan kayak begini, terus ini saya sakit, di PHK macam-macam. Ini karena apa? Stop nyalakan orang lain. Kenapa kok semua itu terjadi pada saya? Bilang, ya Allah, ini salah saya. Itu loh, yang gentle lah, Bapak Ibu. Jangan kemudian, ini gara-gara kerjaan saya nggak bener ini. Saya di PHK. Ini gara-gara istri saya ini nggak bener. Suami saya ini nggak bener. Ini gara-gara orang yang menjebak saya sehingga saya ditipu. Pak, Bu, semua orang itu datang sama Anda, dikirim sama Allah untuk ngasih kita pelajaran. Kalau kita nggak mau insaf, diulang lagi terus sama Allah. Kalau bukan orang itu dikirim orang lain yang akan menghukum kita. Jadi berhenti, Bu. Berhenti nyalakan orang lain. Berhenti menyesali diri. Cukup baca doanya Nabi Yunus ini. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Artinya apa? Tidak ada yang saya sambati, tidak ada yang saya datangi, tidak ada yang saya harapkan kecuali Engkau. La ilaha illa anta. Jangan mengeluh ke yang lain. Cuma Engkau ya Allah yang bisa nolong saya ini. Lalu, subhanaka, Engkau nggak salah ya Allah, Engkau nggak zolim. Saya sampai kena musibah berlapis, saya bukan karena Engkau zolim sama saya loh. Engkau maha suci. Terus, ini kuntu minadz zalimin, saya ya Allah. Yang emang kelakuan saya selama ini nggak bener. Makanya sampai utang nggak kebayar, sampai istri minta pisah. Sekarang saya di PHK dari kantor, sekarang saya stres sampai sakit, ya gitu. Salah saya sendiri ya Allah. Wis. Beliau anda nggak berdoa apapun, cuma ngakui kesalahan aja. Itu Allah udah seneng, Bu. Anda bisa dilepaskan dari tiga lapis masalah dan datang tiga macam keajaiban. Seperti Nabi Yunus. Ya Bapak Ibu, saya tuh sedih ya Bapak Ibu. Orang kadang-kadang hidupnya ruwet dibikin sendiri. Masa rumah tangga nggak beres-beres. Utang nggak selesai-selesai. Nanti utang baru selesai, kejar utang yang lain. Sakit, bulet aja nggak sembuh-sembuh. Stres nggak selesai-selesai. Ya tuh Bapak Ibu. Banyak orang kayak gitu, bener nggak? Kenapa? Kenapa kok dia sepertinya masalahnya itu-itu aja? Ya kan Allah mau ngasih pelajaran, nggak kapok-kapok. Seringkali kita ini dikasih pelajaran sama Allah dengan musibah, kita nggak insaf, sibuk nyalakan orang lain, sibuk mengeluh, sibuk
Ini itu lupa lihat dirinya bahwa dirinya itu mikrokosmos. Bahkan Anda ini miniatur alam semesta. The only way out is in. Satu-satunya jalan keluar itu ke dalam, Bu. Jadi jangan cari solusinya keluar. The only way out is in. Satu-satunya solusi jalan keluar untuk masalah hidup Anda adalah lihatlah ke dalam diri Anda. Di situ solusinya apa? Tadi Nabi Yunus. Cobain. Saya tuh jarang, Bu, kalau dalam kondisi kepepet, saya baca doanya Nabi Yunus itu sama Nabi Ibrahim ketika dibakar di api. Itu doa apa ya? Senjata saya. Sejak saya kecil, Bu, diajari kakek saya. Nabi Ibrahim dibakar api doanya hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu nggak lama biasanya, Bu. Lepas masalahnya. Ini pengalaman pribadi. Kalau saya sumpeknya udah sumpek level dewa gitu. Sumpek sekali. Apalagi saya duluan sokibul stres apa Ibu ya. Mulai sumpeknya udah mentok. Biasanya saya doa ini dalam hati saya tancapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta ya Allah, hanya Engkau Tuhan saya. Hanya Engkau tempat saya mengadu. Hanya Engkau yang bisa membereskan masalah saya ya Allah. Hanya Engkau tempat saya berlari. Itu hanya Engkau, saya nggak punya yang lain. Subhanaka, Engkau Maha Suci ya Allah. Bukan Engkau yang salah. Bukan Engkau yang mendolimi saya sampai saya terpuruk seperti sekarang ini. Bukan Engkau yang menghendaki menyiksa saya dengan penderitaan semacam ini. Bukan ya Tuhan. Lalu siapa yang bikin saya menderita? Saya sendiri ya Allah. Ini kuntu minadz zalimin. Terus itu saya ulang-ulang sampai saya ketiduran, Bu. Ya saya sampai sambil nangis, sambil rangkul bantal gitu ya. Sampai ketiduran. Biasanya bangun, itu udah fresh, Bu. Terurai masalahnya. Digandeng sama doanya Nabi Ibrahim ketika dibakar dalam api, apinya dingin. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolongku. Tadi itu ya, yang Ra'ufur Rahim, fakul hasbi Allah. Itu doanya Nabi Ibrahim. Cukuplah Allah penolongku. Dialah sebaik-baik penolong. Sudah Anda baca doa itu, jarang saya nggak lepas dari masalah dari nggak pernah kayaknya. Selalu ada solusi. Jadi saya nggak ngerti orang doanya panjang-panjang, tapi kok kayaknya nggak nyampe ke langit. Malaikatnya bawa doanya tuh kesel. Doa model kayak kamu ini. Aku bawa ke langit males. Modelmu kayak gini. Itu malaikatnya tuh males, Bu. Ini doanya soalnya ya itu. Cuman mulut doang. Nggak disertai dengan keinsafan. Ya, Bapak Ibu. Jadi sudah, jangan cari keluar. Masalah Anda ini akan beres kalau Anda lihat ke dalam. The only way out is in. Apa? Menginsafi. Mengakui berhenti nyalakan orang lain. Berhenti cari solusi di luar. Lihatlah ke dalam. Iya ya Allah, salah saya sendiri ini. Dan cuman engkau tempat saya mengadu. Dan saya nggak punya backup yang lain ya. Cuman engkau. Wis. Kalau engkau menolak saya, ya sudah, saya hancur. Dan itu pun bukan salah engkau, salah saya sendiri. Gitu. Aku seneng kayak gitu. Jadi ingat ada peserta abundance. Saya kasih doa apa Nabi gini nggak mau, Bu. Saya nggak suka Pak dengan doanya, doa kayak gitu. Apa doanya itu tidak mencerminkan optimisme. Doanya itu doa yang terlalu apa ya? Tadi nggak suka beliau ini. Orang Islam padahal nggak suka doa apa Nabi. Saya bilang, lah kalau Anda nggak suka dengan doa apa Nabi, Anda suka doanya paranormal atau bagaimana? Jadi dipikir doa kok kayak gitu. Loh, ini yang berdoa Nabi Nabi Yunus, Nabi Adam, Nabi Ibrahim doanya semua kayak gitu, mengakui dosanya. Kalau nggak ditolong sama Allah, saya akan rugi.
Nggak mau. Mau doa yang langsung to the point. Saya minta kaya ya Allah. Saya minta sehat. Saya minta beres semua. Itu bukan doa para nabi, doa paranormal nanti. Jadi lucu. Tapi ya nggak apa-apa. Eh, orang sayanya beda-beda ya. Nggak paham, dipikir doa yang powerful itu doa seperti katanya para ahli hipnoterapi itu harus yang positif-positif. Nggak boleh ngomong gitu. Masa ngomong saya mendolimi diri saya sendiri. Itu kata dari sisi ilmu hipnoterapi salah. Jadi ada orang mengkoreksi Nabi. Lucu ini. Ini. Bukan satu Nabi yang dikoreksi. Para Nabi dikoreksi. Gara-gara apa? Belajar ke orang bule sana. Hipnoterapi harus begini. NLP harus begini loh. Saya juga belajar. Saya ngerti ilmunya. Tapi ya saya saring. Nggak semua saya telan. Di Quran begitu kok disalahkan nabinya. Jadi ya terserah ya nggak apa-apa. Ya. Memang beda madzhab mungkin. Pinginnya itu yang semua positif. Harus ngasih afirmasi positif. Saya kuat, saya hebat, saya pasti bisa. Begitu. Nabi dibalik, Bu. Bukan ngomong ini. Saya kuat, saya hebat, saya pasti bisa. Ini kan kata para motivator kayak begitu. Katanya itu afirmasi positif untuk hipnoterapis. Saya balik afirmasinya. Saya pakai afirmasinya para nabi apa? La haula wala quwata illa billah. Saya nggak bisa apa-apa ya Allah. Bukan saya pasti bisa. Saya nggak bisa apa-apa ya Allah. Tapi saya bisa kalau engkau tolong. Gitu kan. Saya hanya bisa kalau engkau yang menolong. Kalau yang ini bilang saya hebat. Nabi Yunus enggak. Ini kuntu minadz zalimin. Saya yang zalim ya Allah. Nabi Adam gitu. Pak Rabbana dzalamna anfusana. Coba kayak balik-balik ya. Ini orang nggak belajar bingung nanti. Atau kebawa sama orang bule-bule sana. Loh, saya ini kerjaan saya belajar ke luar negeri, Pak. Tapi kan saya bisa nyaring. Teman-teman ini kadang-kadang baru belajar. Baru belajar ilmu hipnoterapi, NLP udah nyala-nyalakan kitab suci aneh-aneh. Saya pikir nggak mau doa para nabi, Pak. Itu bukan afirmasi yang positif. Ya sudah, silakan pakai doa paranormal saya bilang. Nah, itu apa Ibu ya? Itu bedanya. Jadi makanya apa ya? Belajarlah kemanapun. Tapi harus ngerti saringannya. Saya belajar ke siapapun. Saya ke India sana. Saya ke Amerika. Rusia aja saya belum. Cina sudah. Tapi saya punya saringan. Mana yang pas, mana yang nggak pas. Okay, the whole universe is contained within a single human being. You. Seluruh alam semesta ini sebenarnya terwakili dengan satu orang manusia. Di antaranya adalah Anda. Everything that you see around, including the things that you might not be found of, and even the people you despise or abhor, is present within you in varying degrees. Segala hal yang Anda lihat di sekeliling Anda, termasuk hal-hal yang tidak Anda suka, termasuk orang yang Anda benci itu, sebenarnya sifatnya terwakili dalam diri Anda. Kita itu cenderung punya sifat orang yang kita cintai dan orang yang kita benci. Itu benar ya. Karena cinta sama seorang itu cenderung karena ada sifat orang itu yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda benci sama seorang itu sebenarnya karena ada sifat orang itu yang ada dalam diri Anda. Therefore, do not look for syaitan outside yourself either. Karena itu tidak usah nyalakan setan di luar diri Anda. The devil is not an extraordinary force that attack from without. Jadi setan itu bukan hanya serangan dari luar. Gitu. It is an ordinary voice within. Tapi setan juga ada bisikan yang ada dalam diri Anda sendiri. If you set to know yourself fully, facing with honesty and hardness. Jika saja Anda mau jujur dengan diri Anda sendiri, Anda akan tahu bahwa sebenarnya nggak usah jauh-jauh cari setan. Dalam diri kita pun ada bisikan-bisikan yang
yang kayak setan bisikannya. Ya, nah, Bapak Ibu. Dalam diri kita itu ada bisikan malaikat, ada bisikan setan. Tinggal mana yang nggak denger gitu aja. Latihan 18. Siapakah orang yang Anda anggap musuh atau sekedar tidak Anda sukai? Coba Anda ingat, siapa orang yang nggak Anda suka atau bahkan Anda anggap musuh. Lalu lihatlah dalam diri Anda. Jangan-jangan sifat yang ada pada dirinya yang tidak Anda suka itu, sedikit atau banyak, ternyata juga ada dalam diri Anda. Ada seorang ibu suka mukulin anaknya. Habis mukul dia nyesel, minta maaf. Tapi nanti nggak lama kemudian dia emosi lagi, mukul lagi. Terus kita tanya, kenapa Bu? Bu kok semacam punya refleks yang keras seperti itu? Bilangnya apa? Nah, dulu ayah saya seperti ini. Dan saya benci sama ayah saya. Kita cenderung niru orang yang kita cintai atau kita benci. Kalau ditanya secara sadar, dia benci dengan sifat ayahnya yang suka mukul dulu, yang buat dia trauma. Tapi secara bawah sadar, dia cenderung niru kelakuan ayahnya untuk mukulin anaknya. Maka jangan pakai benci. Nanti Anda niru. Anda lihat, orang yang dulunya jadi korban, seringkali pada akhirnya jadi kriminal. Orang yang mungkin Anda lihat orang-orang mensodomi anak gitu ya. Dulunya dia korban. Dulunya dia korban disodomi, dia benci, dia trauma, dia marah, tapi dia juga menyerap energinya itu. Akhirnya ganti dia yang menjadi kriminal yang mensodomi anak yang lain ketika dia dewasa. Nauzubillah min dzalik. Makanya Bapak Ibu, jangan lihat keluar. Jadi, jangan habiskan energi hati dan pikiran Anda untuk memusuhi atau membenci orang lain. Termasuk juga jangan membenci diri sendiri. Cukuplah bagi kita untuk sadar dan waspada bahwa musuh sesungguhnya adalah kejelekan yang ada dalam pikiran dan hati kita sendiri. Sisi gelap kita itu musuh kita yang utama, bukan orang lain. Karena tidak ada orang masuk neraka gara-gara kelakuannya orang lain. Anda nggak diminta pertanggungjawaban atas kelakuannya orang lain. Termasuk orang yang jahatin Anda nggak diminta pertanggungjawaban atas orang tua Anda, mungkin pasangan Anda nyakitin Anda. Enggak. Ya ada orang masuk neraka gara-gara kelakuannya orang lain. Semua orang masuk neraka gara-gara perbuatannya sendiri. Begitu pula neraka dunia seringkali tercipta karena kita bikin sendiri. Dalam ini apa? Kalau kita merasakan hidup kita di dunia ini kayak neraka, Bu. Sebenarnya yang kita bikin itu yang bikin kita sendiri. Insafilah ini. Nggak usah nyalahkan orang lain. Karena saya menikah dengan orang yang salah, Pak. Enggak. Karena saya lahir dari orang tua yang abusive, yang salah. Enggak. Karena saya tinggal di negara yang salah, Pak. Jadi, apa namanya? Sekarang lagi ngetren apa, Bu, istilahnya? Indonesia gelap. Pergi dulu aja, apa istilahnya? Ayo pergi pergi dulu aja gitu ya. Nggak ada yang tempat ideal. Oh, kabur aja dulu ya. Kabur aja dulu. Saya sering keluar negeri dan tempatnya nyaman. Saya kalau mau tinggal di Kanada juga bisa, Bu, sama anak saya. Itu the most livable city in the world. Kota paling nyaman ditinggali di dunia, Vancouver itu.
Di Melbourne juga bisa. Tapi saya nggak pingin. Saya cinta Indonesia justru karena Indonesia ini banyak masalahnya. Saya cinta Indonesia justru karena Indonesia banyak masalahnya. Kalau udah baik semua kayak di Melbourne, kayak di Vancouver, saya malah kehilangan makna hidup saya, Bu. Saya mau ngapain? Yang mending mati, surga lebih enak. Justru saya ini tinggal di Indonesia karena Indonesia banyak masalahnya supaya saya bisa ikut-ikut bantu gitu loh. Dulu kata Habib Idrus, jangan banyak istirahat, Gus. Nanti di kuburan istirahat terus kamu gitu. Jangan banyak-banyak istirahat kata beliau. Nanti di kuburan istirahat terus, tidurnya lama. Ngomong masih di dunia beramallah yang banyak. Banyak masalahnya. Justru itu. Justru karena banyak masalahnya makanya kita jadi perlu untuk hidup di sini gitu. Kalau udah nggak ada masalahnya mau ngapain coba? Mau enak-enakan leha-leha gitu. Menikmati hidup loh. Kalau saya mending mati. Mati lebih enak lagi ketemu sama Allah. Ada kenikmatan yang lebih enak dibanding ketemu sama Allah? Nggak ada. Kalau saya cari enak ya mending mati, Bu. Enak kumpul sama guru-guru, sama sama orang-orang yang sudah menempuh kenikmatan bertemu sama Allah. Ya, saya di dunia nggak cari enak kok. Saya di dunia ini untuk nyari manfaat. Maksudnya untuk menebar manfaat. Kalau saya udah berhenti bermanfaat, ngapain? Jadi saya justru nyari tempat yang ada banyak masalahnya. Ya Mother Teresa. Mother Teresa itu seorang apa apa biarawati, bukan biarawati apa namanya? Ya nyaman lah tinggal di Eropa. Tiba-tiba tinggal di kota yang paling menderita di dunia, di Kalkuta. The poorest of the poor, kota paling miskin di antara yang termiskin. Kenapa? Dia mau cari masalah. Memang cari masalah untuk diselesaikan, bukan cari nikmat. Lah, saya malu masa Teresa begitu, masa saya nggak begitu. Ini seorang anak muda, perempuan, tinggal di negara Eropa yang nyaman, malah cari perkara dengan tinggal di kota termiskin di Asia, di Kalkuta, di daerah paling parah yang banyak orang orang sakit lepra, yang ada banyak bayi-bayi dibuang gara-gara orang tuanya HIV/AIDS. Itu dipunguti satu persatu, dirawat, yang mau mati temani sampai mati. Kenapa? Ya karena memang saya di dunia untuk ngasih manfaat. Nah, kalau saya begitu, tapi saya nggak nyalakan orang macam-macam. Ada orang nyarinya itu enak. Kabur aja dulu cari tempat yang nyaman. Loh, kalau saya tempat paling nyaman ya alam barzah. Tempat paling nyaman itu ketemu sama Allah, Bu. Bukan di dunia. Lah ngapain? Mencari enak. Ya, saya bisa. Saya sekarang tinggal sama Zendi bisa di Kanada. Turun tuh. Tapi hidup nggak cari enak, Bu. Kalau saya ya. Hidup ini mendebar manfaat. Nyari enaknya nanti udah mati. Saya diingetin guru. Saya kalau banyak tidur dimarahin sama guru saya. Jangan banyak istirahat. Nanti kita di kuburan istirahat terus. Tidur yang lama di kuburan aja. Di dunia secukupnya aja. Oh, gitu. Ya, Bapak Ibu. Tapi ya terserah kalau Anda mau kabur ya mungkin asal ngasih ngasih manfaat boleh aja sih kalau saya. Kabur aja dulu asal ngasih manfaat di sana daripada di sini ngerusui. Nanti nggak kabur tapi korupsi ya. Tambah repot. So, Bapak Ibu, saya jawab pertanyaan sekarang sampai ada 18 ya. Nanti besok kita lanjutkan yang 19. Kita jawab dulu beberapa pertanyaan kalian. Bagaimana cara tapping orang yang korupsi? Kasihan makin banyak rakyat miskin menderita. Walah, saya no comment. Kepegelen saya soalnya, Bu. Yes, biarin. Dipikir korupsi itu numpuk rezeki. Numpuk musibah korupsi itu. Masya Allah Bang Faiz setuju. Tok wis pokoknya ilmu yang disampaikan hari ini ringan. Resep sampai ke tulang-tulang. Adem ayam matiku. Sosnya dari cair di genggaman dari Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Juk Maya.
Takfid ya ini. Kabur aja dulu, monggo silahkan kabur. Saya juga sering ke luar negeri kabur, tapi tidak saya niati kabur. Saya niati untuk cari ilmu supaya saya bawa ke sini untuk ngasih manfaat. Bahwa di sini ada banyak masalah, iya. Justru karena banyak masalah itu hidup kita bermanfaat. Saya tuh pulang dari Melbourne, dari Vancouver, pesawat baru turun lihat Jakarta, Bu, dengan segala kemacetannya kan muter muter dulu, mulai kelihatan di Jakarta. Dengan berbagai macam masalahnya, banyak korupsi kata Ibu tadi, macet gak karu-karuan, ya, was, saya nangis Bu, saya nggak benci, saya berbesmillah ya Allah, inilah tanah airku, inilah teman-temanku, sahabat-sahabatku dengan berbagai macam permasalahannya. Semoga saya pulang lagi ke sini ini membawa manfaat buat mereka semua. Justru saya kalau kelamaan di luar negeri, sumpah. Ngapain saya di sini semua udah bagus semua. Pemerintahnya udah bersih, tempatnya udah nyaman, orang-orangnya baik-baik. Saya mau ngapain ya di sini? Enak-enakan gitu. Ya, mending mati lebih enak. Malah kehilangan meaning of life saya. Lah apa ini? Wong saya ini masih hidup untuk membantu menyelesaikan masalah kok malah nggak ada masalah lagi. Ya buat apa? Ya, Bapak Ibu. Tapi terserah Anda sih, Anda pinginnya. Sebagaimana inti dari ibadah haji ya Pak Iswukuf di Arafah kita disuruh melucuti semua atribut kesombongan kita. Lalu disuruh berdoa dengan kerendahan hati dan penghambaan yang serendah-rendahnya. Saat itu doa-doa kita makbul. Iya, iya Putri Widowati. Setuju saya. Saya cocok saya dengan saringan ilmunya Pak Faiz. Ya, saya aja yang terpapar dengan macam-macam. Saya ke India, saya ke Amerika, saya ke Cina, terpapar dengan yang orang modelnya macam-macam aneh-aneh. Anda udah tinggal lewat, tinggal dapat saringannya yang nyaman-nyaman saja. Pak Suyat, Assalamualaikum ya Allah Pak. Saat ini sekarang saya sedang mengalami masalah isi pengajian Bapak pagi ini. Ya Allah terima kasih telah engkau pertemuan saya dengan Bapak Faiz. Alhamdulillah. Sama-sama Pak Suyat. Luar biasa Pak Faiz. Saya biasa di luar Pak. Ibu atau Pak A Salim ini? Bapak ya Salim. Saya bukan luar biasa, Pak. Saya ini biasa di luar. Bentar lagi saya keluar, saya udah pakai baju lari dia. Bu. Mohon maaf saya pakai kaos, Bu ya, karena baju saya habis dipakai training kemarin. Akhirnya saya pakai kaos lari, cerita lari loh, cerita lari ya, Pak Ibu ya. Tapi semoga Anda nggak melihat luarnya. Contoh emang materi kita nih, jangan dilihat luarnya. Semoga dilihat dalamnya. The only way out is in. Yes, iya Bu, bener. Baru menyadari selama ini bahwa kemuliaan Nabi Muhammad dibanding Nabi yang lain terletak pada kebaikan hati beliau. Apapun kondisinya tetap sabar. Loh, beliau itu nggak sabar, Pak. Ridho. Ridho itu di atas sabar. Kalau sabar itu kan ngempet. Bu. Ya, tuh, pengen marah ditahan gitu kan. Dilempari batu, pengen marah ditahan. Sabar, sabar. Sabar, sabar gitu. Ngempet. Loh, beliau ini enggak sabar, Bu. Dilempari batu itu malah yang muncul kasih sayang. Ridho. Tidak apa-apa, cuma darah. Asal bukan engkau yang marah ya Allah fa illam takun alayya ghadabun fala ubali. Asal bukan engkau yang marah ya Allah, aku rapopo. Saya tidak masalah dilempari batu. Jadi belum nggak sabar. Kalau sabar itu kan Anda sebenarnya pengen marah, lalu Anda ngempet berusaha disabar-sabarkan. Nah kalau ini bisa bisa ada potensi jebol, Pak. Sudah tak sabar-sabar, kan tapi keterlaluan ini. Itu orang sabar, Bu. Ini keterlaluan. Sabar ada batasnya, gitu kan. Kenapa? Karena Anda ngempet. Anda sebenarnya marah, sebenarnya kecewa, sebenarnya ingin balas dendam mungkin, tapi Anda tahan diri, Anda sabar. Anda sebenarnya nggak terima, Anda sebenarnya nggak nyaman, Anda sebenarnya males, tapi Anda sabar-sabarin. Itu kalau sabar. Lah, kenapa dalam Quran itu banyak kata-kata sabar, innallaha ma'as-sabirin dan macam-macam. Ya karena kebanyakan orang levelnya mari sabar. Jadi minimal sabaro gitu kan.
Daripada marah-marah minimal sabar. Nah, itu minimal. Tapi kok Nabi itu udah melewati sabar, Bu. Levelnya tuh udah nggak sabar lagi. Ridho. Dilempari batu pun nggak pakai ngempet kemarahan. Memang nggak ada marahnya. Ini kayak seorang ibu, Bu, ya. Nyusuin bayinya digigit susunya. Marah nggak? Kurang ajar ini. Disusuin malah gigit. Ditempilingi bayinya gitu. Enggak kan? Atau sabar, sabar, sabar. Nggak gitu. Enggak kan? Malah senyum, dipencet hidungnya supaya dilepas gigitannya. Dilus-lus. Gitu. Nyuapin makan disembur. Gimana ya orang tuanya? Marah? Kurang ajar bayi ini. Tapi sabar, sabar. Gitu? Enggak, Bu. Sembur. Malah ketawa. Lucu gitu. Gitu. Tidur dikencingin. Nggak pakai marah. Nggak pakai berusaha sabar. Kenapa? Karena cinta. Begitu Anda cinta, Bu, Anda otomatis ridho. Anda nggak perlu sabar. Gitu. Emang ada, Bu, orang melahirkan kemudian apa, benci sama bayinya. Gara-gara dia nih saya jadi gemuk seperti ini. Jadi kendor semua saya. Di, bayinya dipukuli mungkin perutnya. Enggak kan? Dilus-lus bayinya. Kenapa? Karena cinta. Penderitaan karena cinta. Nggak menderita lagi. Nggak perlu sabar. Adanya ridho. Makanya kalau Anda udah ridho, Anda nggak perlu sabar. Sabar hanya orang yang ridho belum mampu, minimal sabar. Jangan ngamuk-ngamuk, minimal sabar. Tapi kalau Anda udah cinta, Bu, Anda nggak perlu sabar lagi. Yang ada hanya ridho dan syukur. Ketika nggak enak ridho, ketika enak syukur. Di sabar itu minimal, bemper terakhir. Kalau nggak bisa ridho, kalau nggak bisa syukur. Loh, kalau orang di mata cinta, Bu, nggak ada. Bahkan bahkan nanti kalau udah melampaui ridho, syukur. Bahkan disakiti pun bersyukur. Kayak Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saya ketika berdoa dikabulkan sama Allah, saya bersyukur. Artinya Allah mengikuti keinginan saya, mengabulkan keinginan saya. Tapi kalau saya berdoa ditolak sama Allah, saya lebih bersyukur lagi. Kenapa? Karena artinya saya mengikuti keinginan Allah. Kalau doa saya dikabulkan, artinya Tuhan mengikuti keinginan saya. Saya bersyukur. Tapi kalau saya doa ditolak, saya lebih bersyukur lagi karena itu artinya saya yang mengikuti keinginannya Allah. Dan bagi para pecinta, kebahagiaan, keindahan adalah mengikuti kekasihnya. Dek, kamu mau makan di mana? Mau kemana? Saya ikut sampean, Mas. Terserah. Lah, kamu pengen apa? Pinginku cuma satu, menemani sampean. Yes. Yang sama seneng, saya seneng. Gitu kan? Tanyain orang jatuh cinta enggak gitu. Kehilangan sense of ego. Kehilangan dirinya. Fana unfillah kalau di mata para kasihnya Allah, fana unfillah. Kita ini hilang di hadapan Allah. Ego kita nggak ada sudah. Mau pengen apa? Terserah engkau ya Allah. Kawulo manut dawuhipun Gusti Kang Maha Agung. Kawulo hamba ini manut, maunya cuma nurut, ingin saya cuma nurut dawuhipun Gusti Kang Maha Agung, apa yang diminta oleh Tuhan yang Maha Agung. Itu namanya menghamba, itu namanya cinta. Jadi nggak ada sabar. Sabar itu minimal kalau Anda nggak bisa. Jadi itu Anda nggak bisa syukur minimal sabar. Tapi dalam cinta Anda nggak sempat sabar, Pak. Sama minimal ridho. Di ujung-ujung nanti yang ada cuma syukur. Ada guru saya, Bu, di usia 80-an tahun beliau. Udah pakai selang oksigen gini. Kondisinya udah parah. Yang keluar dari mulut beliau cuman Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Ditanya apapun jawabannya Alhamdulillah coba. Terima tamu, tamunya ngomong apapun, beliau cuma bilang Alhamdulillah gitu. Zikirnya cuma satu, Alhamdulillah. Doanya cuma satu, Alhamdulillah. Komentarnya cuma satu, Alhamdulillah. Nggak ada yang lain. Sampai beliau wafat. Ini guru yang dulu ngasih saya zikir yang puasa 41 hari itu yang sebelum adanya chef itu apa ya? Sebelumnya ketemu Habib Idrus. Itu begitu ada Habib Idrus beliau wafat. Jadi sambung menyambung guru saya ini. Gitu. Jadi enak nanti. Anda nggak sempat sabar. Bukan nggak boleh sabar loh ya. Bukan sabar nggak penting loh. Penting sabar itu bagi orang yang belum bisa ridho, belum bisa syukur minimal sabar. Sakit ya minimal sabar. Tapi bagi orang pecinta, bu, sakit pun nggak perlu sabar dia. Nggak sempat sabar, ridho. Bahkan sudah di atasnya ridho, syukur. Sekali sakit, syukur. Alhamdulillah ya Allah, kau berikan saya sakit. Jadi saya berhenti maksiat. Jadi saya bisa lebih dekat denganmu. Gitu. Itu ya Bapak Ibu. Yang banyak syukurnya. Mudah-mudahan kita dikasih cinta sama Allah. Pagi ini saya jos banget. Alhamdulillah. Bruno. Saya lupa praktek yang mana yang saya terapkan. Tapi tadi saya lihat rekening tanggal 7 dan tanggal 10 Februari ada transferan 400.000 dan 1,6 juta. Sekian. Wah, makin semangat buat kebaikan bagi-bagi. Alhamdulillah. Saya sudah, saya dan anak-anak sudah akikoh juga. Alhamdulillah. Ajarannya Syekh Rumi mengejar cinta Allah, saya baru ikut ini. Oh, ini pertemuan ke-8, Bu. Bu mau ikut lagi boleh, tiap pagi ada. Sampai pertemuan ke-11. Setelah itu untuk yang ikut di LI. Sabar, ridho, syukur. Nah, itu 3 levelnya ya, Pak. Ketika ada musibah, level orang awam, nah, Al-Quran ini kan ngomong pada orang umum, Bapak Ibu. Makanya panduannya untuk orang umum, apa? Ada musibah, sabar. Itu minimal. Tapi untuk orang host, orang yang sudah tahu tentang hakikat semua ini adalah karunia dari Allah, dia nggak sempat sabar, dia minimal ridho. Nanti bagi para kasihnya Allah yang ada cuma syukur. Dia apa-apain syukur, Alhamdulillah. Ditempilin sama Allah syukur. Ridho itu nggak mudah kalau lagi banyak masalah. Loh iya Bu, makanya dia surga. Kalau ridho itu mudah, dianya kipas angin. Makanya dia surga. Memang susah. Bagi yang nggak latihan. Tapi nanti bagi orang yang udah cinta sama Allah, itu ridho itu nggak pakai susah, Bu. Otomatis. Bagi orang jatuh cinta, ridho itu otomatis. Seneng semua. Nggak ada yang nggak enak. Diajak kemana seneng. Anda lihat orang sedang kasmaran, Bu. Diajak kemana aja seneng. Hotel bintang 5 seneng. Di warung kaki 5 juga seneng. Asal ada kamu, saya seneng. Dah. Ya kan, Mbak? Bu? Adanya susah itu ya karena kita masih belum bener-bener cinta sama Allah. Jadi masih latihan. Nggak apa-apa, latih dulu. Nanti kalau udah sampai, Anda nggak pakai susah, ridho itu sudah otomatis. Alhamdulillah kita saya ini hati sudah gak gampang sakit karena agak begitu berat, karena nggak begitu berharap pada manusia. Yes, iya Bu. Ngapain berharap sama manusia yang sama-sama makhluk kok diharapkan? Nggak usah. Berharap sama penciptanya, nanti supaya Ibu nggak stres. Orang macam-macam Bu ya. People change. Sekarang ngomong A, besok B. Sekarang cinta, besok tiba-tiba nggak cinta. Biasa menurut manusia. Ya tahu, kita juga begitu. Isu tempe, sore dele. Isu dele, sore tempe. Orang berubah-berubah. Sekarang ngomong jatuh cinta setengah mati. Besok hilang cintanya, marah-marah juga bisa. Manusia. Lihatin artis-artis selebritis. Waktu pacaran aja kok yo-yo oh ya, Bu. Waduh, ada yang nikah di depan Ka'bah. Habis nikah berantem di depan kamera. Jadi jangan kaget, orang macam-macam. Sama Allah aja. Ya, Pak.
Untuk sampai tingkat ridho berarti banyakin praktek ada di mentoring ya Pak Faiz. Terus nanti Allah menjadikan kita ridho gitu ya Pak. Iya Bu Mei. Ya makanya nanti Ibu kalau ikut yang abundance tanggal 1 sampai tanggal 28 Maret itu. Tiap hari nanti Anda saya ajak tapping, saya ajak latihan. Dan nggak hanya itu latihan, yang nggak hanya ridho, ada berbagai macam. Itu nanti semoga secara finansial dan juga abundance, tapi juga secara spiritual Anda jadi lebih nyaman, lebih ridho dan lain-lain itu. Tanggal 1 ya, ini masih tanggal berapa? Tanggal 25 ya. Begitu masuk tanggal 1 berhenti ini ya Bapak Ibu. Ini kan pertemuan ke-9 ya, berarti 2 hari lagi. Sekarang hari apa? Selasa, Rabu, Kamis. Pas 11 kali pertemuan, ini selesai, dilanjut dengan mentoring abundance. Nah, itu latihan-latihan nanti. Nggak banyak ngomong gini saya, banyak latihannya. Ini diganti malam, 10 hari terakhir Ramadan. Bagi yang ikut DLI, Divine Love Initiation. Lanjut habis Lebaran. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu pas jam 7 kita sudahi dulu. Silakan ikut lagi besok juga masih ada insya Allah pertemuan ke-10 ya. Lalu sampai sama lusa juga masih ada. Silakan ikut, sebarkan linknya silakan gratis ya. Nanti lanjut lagi hanya yang ikut DLI, yaitu 10 hari terakhir bulan Ramadan malam-malam. Kemudian lanjut lagi setelah Ramadan. Lebaran insya Allah. Bagi peserta Divine Love Initiation. Itu apa ya, Bu ya? Lah paginya pakai apa? Paginya nanti kita ada program namanya Spiritual Financial Abundance. Di mana 2 tahun yang lalu yang praktek ini dapat 30 miliar totalnya. Plus latihan-latihan spiritual. Ya. Spiritual Financial Abundance. Tiap pagi sampai setengah 6 bulan Ramadan. Begitu masuk bulan Ramadan, programnya adalah Abundance. Kalau Anda ingin ikut itu silahkan. Terima kasih ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.